Selamat pagi buat anak didik Miss sekalian. Jumpa lagi bersama Miss dalam pelajaran kita hari ini. Miss harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Walaupun kita masih belum bisa bertatap muka langsung, Miss harap kalian tetap fokus dan konsentrasi dalam mengikuti segala pembelajaran kita di setiap mata pelajaran apapun. Baiklah, minggu lalu Miss sudah menjelaskan atau Miss sudah memberikan video tentang pembelajaran apa saja atau materi apa saja yang akan kamu temukan di semester ini. Itu ada laporan hasil observasi, ada hikayat atau ada resensi. Itu masih banyak lagi pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar tentang laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi. Sebelum Miss akan memaparkan tentang materi laporan hasil observasi atau sering disingkat dengan LHO, Miss akan memberikan sedikit penjelasan tentang kompetensi dasar apa dan indikator apa yang akan dicapai dari materi ini. Ini dia. Menginterpretasi laporan hasil observasi. Indikatornya mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi, menyusun ringkasan isi pokok teks LHO, dan menyimpulkan fungsi dari teks LHO. Ketiga indikator ini yang akan nantinya kamu capai dari materi kita ini, khusus menginterpretasi LHO. Pahami anak-anak? Baik. Sebelum Miss kembali menjelaskan apa itu LHO, pasti kalian sering menemukan pertanyaan-pertanyaan ini. Pernah melakukan pengamatan? Pernah membuat laporan pengamatan? Dan apa saja yang dicantumkan dalam laporan itu? Nah, ini juga akan Miss tanyakan kepada kalian dan kalian boleh menjawab masing-masing dalam hati kalian apakah kalian pernah melakukan atau menulis sebuah teks laporan pengamatan. Jika kalian sudah pernah membuat atau melakukan pengamatan, Miss sangat senang dan Miss harap kalian bisa jauh lebih paham dan lebih mengerti bagaimana menulis laporan hasil observasi yang nantinya akan kita buat. Pastinya akan kita buat di materi hari ini. Baiklah, jika kalian sudah menjawab dalam pikiran kalian, sudah kalian renungkan, sekarang kalian ambil buku paket kalian, buka halaman 9, baca teks yang berjudul Wayang. Miss harap kalian di rumah membacanya dan kalian pahami isi dari teks tersebut. Nah, yang ingin Miss tanyakan dari teks yang berjudul Wayang itu, coba kalian amati apakah teks tersebut merupakan teks LHO atau bukan. Coba kalian pahami. Nah, ternyata setelah kita baca, dan Miss harap nanti kalau kalian belum selesai baca, kalian baca lagi. Nah, setelah kita baca, ternyata teks itu adalah teks LHO. Mengapa? Karena teks itu dituliskan berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang diamati tentang wayang, bagaimana bentuknya, apa tradisinya, bagaimana cara memainkannya.
itu yang diobservasi si penulis terhadap si wayang tersebut. Oke. Dan isinya objektif. Arti objektif adalah berdasarkan kebenaran dan tidak berpihak atau tidak menyinggung pihak manapun. Itu dia. Dia bukan seperti berpolitik. Jadi setiap siapapun yang ingin membaca tentang wayang ini tidak akan mengalami penyinggungan atau menyudutkan suatu pihak. Itu dia yang namanya objektif. Harus benar-benar kenyataan yang sebenarnya. Oke. Baiklah, dari teks itu, bisa kita tarik kesimpulan bahwa teks LHO adalah teks yang berisi penjelasan suatu objek. Teks yang berisi penjelasan suatu objek yang didasarkan melalui hasil pengamatan atau observasi. Yang pastinya jika penulis ingin mengamati, harus memiliki objek atau menentukan objek apa yang mau diamati dia, dan kira-kira bisa tidak ini dilakukan penelitian terhadap objek itu. Oke. Nanti kalian boleh catat ya. Kemudian dari teks itu kita lihat lagi struktur teks LHO. Ada 3 bagian. Ya. Yang pertama ada namanya pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga ada namanya penutup. Isi dibagi lagi menjadi 3, ada definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat. Oke. Kalau dia pendahuluan, dia itu berisi tentang pemaparan awal tentang apa yang saat ini sedang terjadi. Contoh, kita mau ambil sebuah laporan pengamatan tentang sampah. Boleh dibuat pendahuluannya seperti ini. Masyarakat saat ini banyak sekali yang membuang sampah dengan sembarangan, dan terakhir bisa menimbulkan banjir. Itu dia. Oke. Kemudian dijelaskan lagi, sampah merupakan bagian-bagian yang tidak dibutuhkan lagi atau bisa juga dapat didaur ulang. Masuk kita ke isinya, definisi umum. Ya. Masuk kita ke definisi umum yang menjelaskan bahwa sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Oke. Masuk kita ke definisi bagian. Dijelaskan bahwa sampah itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Oke. Kemudian dijelaskan lagi, sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos. Itu dia. Manfaatnya itu, sekalian dia di situ dibuat definisi manfaat. Manfaatnya itu bisa dijadikan sebagai kompos. Itu dia. Dalam satu paragraf itu bisa mencakup ketiganya, yaitu definisi umum, definisi bagian, dan definisi manfaat. Itu dia teks LHO bagian isi. Struktur bagian isi. Oke. Kemudian dijelaskan lagi sampah anorganik. Begitu seterusnya. Seperti sampah organik tadi. Oke. Kemudian masuk kita ke penutup. Boleh kamu buat seperti ini. Dengan demikian, ternyata sampah itu masih bisa memiliki manfaat bagi yang mau mengolahnya kembali. Dengan itu, maka marilah kita mulai membiasakan diri untuk mendaur ulang segala jenis benda seperti sampah-sampah yang masih bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu dia. Seperti itulah teks LHO. Setelah ada pengamatan, pasti kita mendapat manfaat
dan bisa kita lakukan ke depannya untuk membuat sesuatu yang baru atau yang berbeda dari yang biasanya. Itu dia teks LHO. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri bahasa teks LHO. Yang pertama dikatakan mengandung fakta. Sudah jelas yang namanya pengamatan pasti fakta, ada data dan terbukti kebenarannya. Itu yang namanya fakta. Kalau hanya dari mulut ke mulut, itu namanya opini, masih pendapat yang belum tentu benar. Sudah. Yang kedua bersifat objektif. Tadi sudah menjelaskan bahwa objektif itu adalah tidak memihak dan berdasarkan kebenaran yang ada. Kemudian lengkap. Fungsi lengkap ini artinya supaya kita tidak mendapat informasi yang setengah-setengah. Itu dia lengkap. Kemudian logis, masuk akal, menarik, dan jelas. Tidak hanya yang fiksi harus menarik, non-fiksi juga harus menarik guna pembaca tertarik untuk membacanya. Dari segi judulnya saja harus sudah menarik supaya pembaca mau dan tergerak hatinya untuk membaca laporan hasil pengamatan tersebut. Itu dia. Kemudian sering diawali dengan kalimat definisi objek. Seperti tadi Miss katakan, kita ambil contohnya sampah. Pasti sudah dibuat definisi sampah itu apa. Sampah adalah bla 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 bla. Contoh lain, mamalia adalah hewan yang menyusui. Kucing besar itu adalah hewan pemangsa. Jadi setiap objek yang mau kalian amati harus kalian definisikan. Itu adalah tiket awal supaya kalian mampu mengorek informasi atau mengamati lebih dalam lagi objek yang akan kalian lakukan observasi. Oke, sampai sini Miss harap kalian paham dan kalian harus lebih rajin berlatih dan baca buku kalian, nak. Banyak sekali contoh laporan hasil observasi di situ. Sudah? Miss harap kalian paham tentang materi kita hari ini dan Miss mau kalian mencatat materi kita hari ini dalam bentuk mind mapping. Oke. Sekian dari Miss ucapkan terima kasih buat partisipasinya. Jangan lupa terus belajar dan tetap semangat. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali.